Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, para pemimpin kita adalah manusia. Para pemimpin kita banyak kelemahan dan kesalahan. Tapi janganlah kita lupa, sekali-sekali jangan kita lupa jasa-jasa mereka. Jangan kita lupa prestasi-prestasi mereka. Prestasi semua pemimpin kita. Sambil kita belajar dari kekurangan-kekurangan mereka. Wujud kesetiaan kita kepada Pancasila, wujud kesetiaan kita kepada NKRI adalah seluruhnya, terutama para pemimpin. Pemimpin di pusat, pemimpin di provinsi, pemimpin di kabupaten kota, pemimpin di kecamatan, pemimpin di desa. Jaga kepercayaan rakyat. Jangan menipu rakyat. Jaga kekayaan rakyat. Jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Kalau tidak mampu, jangan masuk ke pemerintahan. Kalau tidak mau mengabdi kepada rakyat, jangan mau menerima mandat dari rakyat. Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan. Budi mengaku pemanggilan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus COVID-19. Menkes menjelaskan bahwa kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini tergolong terkendali karena jumlah kasus harian yang masih berada di kisaran puluhan. Budi juga menyebut bahwa kenaikan angka kasus COVID-19 di beberapa negara tidak perlu terlalu dikhawatirkan, sebab mayoritas kasus berasal dari subvarian Omikron. Memang di luar negeri naik, tapi itu variannya Hingga 31 Mei 2025, Kementerian Kesehatan mencatat 72 pasien terpapar COVID-19. Fasilitas pelayanan kesehatan tetap diminta waspada terhadap potensi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di sejumlah negara. kita amati kalau ada di Indonesia, kenaikannya tuh masih kecil sekali, masih ordernya di puluhan. Nah itu sudah kita terlihat di beberapa pusat-pusat surveillance lah, ada beberapa yang kita kasih. Terusnya, memang di luar negeri naik, tapi itu variannya subvarian dari Omikron yang weak. Jadi itu sama dengan subvarian kita lihat yang dia. Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, para pemirsa, para subscriber saya, para pegiat media sosial. Pagi yang indah ini kita tetap selalu semangat untuk menyalakan api kebenaran. Baik teman-teman, kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Teman-teman, tadi saya membuat satu prolog ketika acara hari lahirnya Pancasila beberapa hari kemarin di depan gedung Pancasila. Begitu juga dari Headline News Metro TV perihal tentang penyebaran virus yang varian Omikron. Di sini saya hanya bisa menyimpulkan, sahabat-sahabat terlebih apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Benar Pak, kita harus bersatu
Dan kita juga mengetahui bahwasanya pemimpin itu adalah manusia yang memang nggak bisa, artinya nggak luput dari kesalahan. Hanya kesalahan itu memang haruslah diberitahukan, dan kesalahan itu juga harus diakui gitu Pak. Ya, kami juga tahu bahasa Bapak itu bagaimana agar perihal tentang ijazah ini selesai. Tak akan mungkin. Seharusnya semua itu di tangan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Seandainya lah Pak Jokowi menunjukkan keaslian ijazahnya di depan para publik, sudah selesai. Tetapi ini bertahan. Datanglah beberapa orang meneliti, karena mereka adalah seorang peneliti. Bahkan mereka alma maternya alumni UGM. Mereka juga punya hak, punya hati dan nurani untuk mengecek keabsahan ijazah tersebut. Itu ya Pak ya. Jadi artinya kami menghargai apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, dan kami juga menghargai apa yang sudah dilakukannya. Dan di antara beberapa mantan presiden, ya hanya presiden yang ke-7 ini Pak yang aneh. Jadi kami tahu Bapak dengan Pak Jokowi dekat dan berhubungan dekat. Bahkan Bapak pernah hidup Jokowi. Itu biasa Pak. Namun intinya semua ada di tangan Pak Jokowi. Seharusnya kalau Bapak memang ada niat untuk bisa mendamaikan, bolehlah Bapak beritahukan. Baik, yang kedua segmennya teman, perihal tentang COVID-19 yang di luar negeri sudah mulai naik presentasinya. Namun di sini saya hanya mengingatkan, bukan untuk menakuti, tapi saya hanya mengingatkan karena pada waktu kita masa COVID-19 kita sudah terbiasa, yaitu bagaimana menjaga jarak, menggunakan masker, dan menggunakan pembersih ya, dengan alkohol. Begitu juga istirahat yang cukup dan makan makanan yang bervitamin dan sebagainya. Itu adalah modal untuk kita bisa aman dari segalanya. Oke teman-teman, kita intro dulu. Teman-teman, ini dia berita yang sangat penting di mana saya mengcombine dari beberapa channel, termasuk channel QNC Opposite, begitu juga Topi Merah. Ini untuk yang pagi teman-teman ya. Dan nanti mungkin ini sangat panas, luar biasa ketika Aiman atau rakyat bersuara mengundang para narasumber, termasuk para narasumber yang masih kita katakanlah masih remaja dan sudah menjadi pengacara. Tapi itu sore, dan pagi ini saya akan mengingatkan atau membawa satu upload video yang saya combine dari beberapa channel yang mungkin bermanfaat buat kita. Siapa aja atau apa saja yang berhubungan dengan itu, termasuk QNC Opposite, di mana di sini kita akan mengingatkan sahabat-sahabat, ketika banyak suara-suara di luar. Makanya pada waktu kemarin saya menaikkan satu upload video di mana algojo buzzer-buzzernya Pak Jokowi sudah mulai berkoar-koar, dan bahkan mereka melakukan framing sehingga katanya sahabat kita Rismon Sianipar dan kawan-kawan, termasuk Dr. Tipa, Dr. Roy Suryo, dan wakil bahkan ketua PPUA dan aktivis. Sementara bahkan kita juga para konten kreator melalui komentar yang diberikan kepada setiap upload video saya, ada yang menyatakan hal demikian. Tidak masalah. Intinya kita semua adalah orang-orang yang memang benar-benar menyalakan api kebenaran demi meruntuhkan, menghanguskan, membakar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh karena kekuatan dan kekuasaan. Itulah teman-teman, kenapa saya bawa channel ataupun video pada pagi hari ini. Coba kita dengar dan kita rangkum di channel QNC Opposite. Orang narsisistik itu bukan sekedar jahat. Mereka itu licik. Dan master manipulasi. Mereka itu ahli memutarbalikkan fakta. Apa yang mereka lakukan ke kamu, itulah yang akan mereka tuduhkan balik kepada dirimu. Kamu yang sakit hati, kamu malah yang dibilang dramatis. Kamu yang jujur,
tetapi kamu yang dituduh toksik. Narsisistik suka mencari kambing hitam, dan mereka akan pastikan bahwa kamu adalah targetnya. Suatu hal ini akan membuat narsisistik begitu sakit hati. Semakin kamu punya value, semakin kamu akan diincar. Karena apa? Ketika kamu mulai mengupgrade kehidupanmu, itu akan menjadi ancaman kepada seorang narsistik. Yang paling berbahaya tentang seorang manipulatif, tentang seorang narsistik adalah mereka mencari simpati, supaya siapapun yang mendengarkan merasa iba. Kamu akan dipelintir. Setiap kejujuranmu, setiap kebaikanmu akan diputar balikan sehingga kamu menjadi seorang penjahat dalam cerita dongeng yang narsistik itu jual ke orang-orang. Dan narsistik itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia akan mencari tim pembela untuk berada di pihaknya. Dia akan mencari mangsa, orang-orang yang gampang dipengaruhi, yang gampang terpengaruh dengan cerita iba, dengan cerita manipulasi, hanya dengan satu tujuan, untuk melukai dan menghancurkanmu. Narsistik akan tetap berjuang karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia akan mencari team up supaya bisa membackupnya. Narsistik tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas dengan kebahagiaanmu. Dia akan mencari celah untuk menghancurkanmu dengan jalan halus. Dia akan mencari celah untuk menghancurkanmu. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Dia akan team up, dia akan memutarbalikan fakta. Hanya dengan satu tujuan. Untuk merobek-robek value-mu. Hey, jika saat ini kamu pernah dijadikan sebagai seorang karakter jahat dalam skenario seorang narsistik, padahal kamu itu hanyalah korban. Kau bodoh, kau bangsat, kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Saya mau katakan ini untuk kamu. Itu berarti value-mu sudah di atas rata-rata. Kamu harus tetap keep going dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Karena apa? Kelemahan seorang narsistik ketika mereka melihat kamu mulai bersinar, kamu mulai mekar seperti sebatang bunga. Dengar hal ini baik-baik. Narsistik tidak butuh cinta. Mereka hanya butuh panggung. Tetapi sayangnya, panggung itu. Bagaimana teman-teman? Jadi ini adalah sindroma NVD yang kemungkinan Pak Jokowi juga termasuk salah seorang, ya. Karena memang apa yang disampaikan tadi sepertinya ya sudah terlihatlah beberapa orang yang memang dekat dengannya mendapat karpet merah yang sangat luar biasa. Dan ini tidak dapat dipungkiri dan sudah memang terbukti. Bahkan yang terakhir kemarin teman-teman, yang menyatakan bahwasanya dia adalah temannya Pak Jokowi dan satu kuliah dan sama-sama di wisuda. Ternyata punya jabatan penting. Apa seperti itu? Bahkan tudingan-tudingan dan apa yang disampaikan oleh ataupun framing-framing di luar yang menyatakan, katakanlah buzzer-buzzer algojo mereka sudah berkoar-koar menyatakan bahwasanya Rismond dan kawan-kawan ada membacking dengan total biaya yang sangat besar. Ingat teman, sahabat, kita kalau katakanlah perihal tentang ijazah, ya, pembuktian ijazah, satu persatu sudah disampaikan oleh mereka yang sedang ahli misterius, bahkan mantan-mantan, bahkan profesor, melalui intelektual saudara Rismond beserta juga anak kecil yang nanti akan saya tunjukkan, masih remaja, masih belia, tapi sudah mengerti tentang apa yang disampaikan oleh saudara Rismond lewat teknologi. Apa seperti itu? Atau katakanlah apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri ketika melakukan press release di depan para jurnalis dengan mempertontonkan ijazah Pak Jokowi dengan tampilan besar, ternyata fotokopi beserta pendukung-pendukung data, ternyata 122 SKS. Bahkan itu adalah sarjana muda atau BSc. Tidak perlu ada apa teman-teman, seperti bukan skripsi ya, skripsi nggak perlu. Itu skripsi adalah orang yang akan menyelesaikan S1. Dan ada beberapa juga
yang maju dan melihatkan dan menampilkan di media sosial dan tak ingin namanya disebut. Di situ terlihat ada upload ataupun beberapa hasil penelitian ketika ada skripsi yang diubah. Apa seperti itu? Teman-teman, baiknya marilah kita mengubah diri dan melakukan dan menyatakan kebenaran. Ingat, kami para konten kreator tidak ada dibayar, kecuali hanya iklan yang diberikan oleh YouTube. Itu pun kalau subscriber kita sudah memadai. Dan hanya itu, kami juga tidak mau menjadi panggung agar kami tenar, tidak. Tapi secara hati nurani kami berkata, kebenaran harus kita jaga. Karena selama ini kebohongan itu sudah tersusun rapi, bahkan banyak yang korban. Oleh karena itu teman-teman, supaya konten ini diperkuat atau upload video pagi ini diperkuat, saya akan tunjukkan melalui kerjasama bersama channel Topi Merah, di mana dia melakukan uji jarak pixel dan OCR ijazah terbukti tidak identik. Maksudnya ijazah Pak Jokowi. Bayangkan seorang anak muda yang sudah mempunyai intelektual tinggi. Gak pakai lama-lama ya, kita lanjut videonya. Kali ini gue bakal bikin video tentang identik atau gak identiknya ijazah Pak Jokowi berdasarkan pernyataan yang ada di dalam video Sentana TV ya. Sentana TV yang di situ ada Pak Roy Suryo, Pak Rismon yang membahas tentang ketidakidentikan ijazah dari sampel teman Pak Jokowi yaitu Pronojiwo, Sri Martiningsi kayaknya, sama ini Pak almarhum Hari Mulyono ya. Sri Murtiningsi. Sri Murtiningsi ya. A-nya juga masuk. Yang paling. Jadi gue jelasin dulu konteksnya di sini adalah permasalahan dari posisi A ya, posisi A yang masuk dan nggak masuk. Oh ya, gue disclaimer dulu di sini cuman asik-asikan aja ya. Karena yang gue dapat adalah bahan yang memang nggak asli. Di sini gue mau bikin program Python dengan algoritma distance ya, measurement, pembaca jarak pixel ya antara objek ya di dalam digital manipulation, digital apa sih namanya? Di dalam computer visions ya, penglihatan komputer ya. Jadi penglihatan komputer itu beda dengan penglihatan manusia ya. Tapi yang gue lakukan adalah pembacaan teks dan mengukur jarak antara satu teks dengan titik tengah dari sebuah gambar itu. Oke, untuk bisa menentukan perbedaan jarak yang ada di dalam gambar ini. Oh ya, di sini karena sumber gambar gua kurang bagus dan tidak sama gitu kan. Jadi ada yang warnanya cerah banget, ada yang warnanya agak pudar, ada yang warnanya hitam putih. Fotokopiannya Pak Jokowi kan hitam putih tuh. Jadi di sini gua memanfaatkan algoritma transformasi ya, perspective transformations gitu. Kalau di forensik kan lu harus ngejejerin dokumen, terus ada garisnya ya, ada garisnya sama, terus kalau misalnya ada pencahayaan intensitasnya juga harus sama, pengukurannya itu harus jelas gitu kan, fix, nggak ada perbedaan. Nah ketika itu semua terpenuhi baru dikatakan identik. Tetapi yang gue lakukan adalah manipulasi digital dulu agar posisi-posisinya minimal itu sama dan kita bisa nge-track pixel, jarak pixel dan perbedaan-perbedaannya yang ada di dalam tiga gambar ya. Gue ngambilnya karena punyanya Pak Hari Mulyono susah banget menurut gue, udah posisinya jelek, terus gambarnya juga hitam putih gitu. Jadi gue ngambil punyanya Sri Murtiningsi dan si Pronojiwo sama punya Pak Jokowi. Itu nanti bisa mengubah posisi gambar ya, image. Misalkan gue kasih contoh, ketika lu ngefoto HP dari posisi kayak gini, ini kan yang kelihatan cuman kayak gini ya, seret gitu kan. Nah sama kayak posisi ijazah yang difoto itu kan
nggak langsung dari atas langsung. Nah kalau dari atas langsung posisinya bakal kotak kayak gini gitu. Kayak gitulah intinya. Jadi kita mengubah perspektif dari yang agak miring menjadi lurus gitu dengan menggunakan Python. Di sini bikin 4 titik dulu, kita titik-titikin di pojok-pojoknya. Nah, habis itu kita transform, nanti bakal keluar posisi yang lurusnya gitu ya, sesuai dengan garis yang kita tentukan gitu. Nah, ini namanya perspektif manipulations di dalam perspektif transformation di dalam Python ya. Oke, di sini kita save dulu. Kita bisa lihat perbandingannya ya antara yang udah di perspektifin di transform dan yang sebelum, sesudah dan sebelum. Nah, ini tuh berkaitan banget dengan matrix transform kalau kalian itu belajar matematika ya. Ini kita coba untuk membuat transformasinya dulu. Ini kita gambar jasa Pak Jokowi. Ini gue udah bikin garis bantu untuk kita tandain agar posisinya bisa jadi lurus sesuai dengan garis yang ada ya. Jadi garis lulusan sama garis ke universitas itu bakal dibuat lurus. Nah, hasilnya kayak gitu. Ini sampel pertama untuk ijazahnya Pak Jokowi. Terus kita save. Kita ambil lagi untuk save sampel keduanya. Ini punyanya Pak Prono Jiwo. Kita ambil lagi. Oke, sekarang udah lurus. Dan yang terakhir punyanya Sri Murtiningsih ya. Oke, 4 titik untuk ditransform, lalu kita transform. Nah, hasilnya jadi bisa lurus ya. Jadi tidak ada bengkok-bengkoknya. Nah, nanti kita bakal tracking seberapa jauh dari titik tengah tulisan-tulisan yang kehutanan telah lulus. Kita bakal detect dulu posisi tulisannya dari berdasarkan pixel yang ada di monitor gua ya, bukan pixel gambarnya. Jadi kita nanti bakal samakan dulu semua pixelnya pakai Corel Draw. Ini kita bandingkan dari posisi I, posisi universitas. Nah, posisi logo ya terutama. Yang paling penting adalah posisi logonya biar sama dulu karena logo ini adalah senternya ya. Oh ya, ini adalah hasil tracing untuk manipulasi agar gambarnya itu lebih tulisannya itu lebih kelihatan. Kalau kayak gini tuh di komputer computer vision agak ngeblur, jadi susah terdeteksi di tes rak ya. Makanya saya manipulasi dulu. Makanya ini sebenarnya cuma buat asik-asikan aja. Saya manipulasi jadi lebih tegas. Kalau posisinya semuanya udah serupa ya. Ini garis bantunya juga udah banyak. Yang ada di sini sendiri itu ini pixelnya udah saya samakan semua ya. Ada di sini ini. Pixelnya udah sama dari semua gambar. 2470 sama 710. 2470, 7110. Ya, ini ada lebihan lah ya tiganya. Sama 2470 sama 7110. Nah, tiga-tiganya ini sudah kita samakan semua pixelnya. Posisinya juga udah di track. Lalu kita langsung aja track pakai Python kita. Gambar yang tadi kita sudah siapkan, kita bakal ambil. Yang pertama gambar dari Prono Jiwo ya. Nah, titik tengahnya ada di tengah-tengah Z ini. Kita fokus ke universitas. Ini yang terdetek benar ya.
Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan. Nah, kehutanan yang ada di atas ini ya, bukan yang di bawah. Terus nomor 8 juga kehutanan. Distance ini berdasarkan pikselnya. Kalian bisa lihat di sini, ini sebenarnya ada angkanya cuman kekecilan, tapi nggak apa-apa, udah ada keterangannya di sini. Kita simpen dulu untuk gambar yang ini. Pakai snipping aja. Oke. Terus kita ambil lagi sampel kedua punya Sri Murtiningsih. Kita screenshot kehutanan ini ya, yang bawah ya, bukan kehutanan yang atas. Kita tandai dulu juga. Lalu kita open image punyanya Pak Jokowi ya. Nah, ini yang udah kita manipulasi karena untuk mendeteksi tulisan-tulisan agar lebih kelihatan. Nah, ini ada tekukan juga yang bikin kita bingung. Yang penting posisinya kita samakan ya. Kalau kalian nggak percaya, ada di sini. Ini posisinya tuh udah sama antara kehutanan dan kehutanan. Bisa kalian lihat garis-garis ini. Itu tidak ada yang berubah ya. Dari K sampai N-nya. Ya balik lagi, ini nggak bisa dijadiin sebuah bukti yang kuat karena memang nggak ada bentuk fisiknya asli dan pengambilan gambarnya juga dari internet. Cuman buat asik-asikan aja ya. Kita balik lagi ke sini. Kita screenshot ya bagian kehutanan ini. Dan kehutanannya ini nggak kedetek sama Tesseract. Tapi but is okay. Ini udah ada yang kehutanan yang bawah, yang ada merah-merahnya. Oke. Kita bisa lihat di sini. Ketika identik itu jaraknya itu berdekatan ya. Karena ini itu adalah gambar manipulasi dari transform, pasti ada pixel yang harus dikoreksi, tetapi harusnya tidak begitu jauh. Kita buka dulu ya ketiga gambar tadi. Sebentar. Ini yang pertama. Kayaknya Pronojiwo. Ini yang kedua. Kayaknya Sri Murtiningsih. Dan sebentar. Ini ya set. Nah. Set. Oke. Sama terakhir yang Pak Jokowi. Set. Oke. Punyanya Pak Pronojiwo itu kita fokus di universitas adalah 545 ya pixel. Nah, punyanya Sri Murtiningsih itu 548 dan punyanya Pak Jokowi itu 556. Oke, untuk ini itu nggak terlalu jauh ya karena bedanya 10 pixel aja. Jadi masih ada koreksi. Terus yang fakultas masih ada kayak toleransi gitu ya. Kita ambil yang fakultas. Fakultas tuh 434. Terus yang ini itu 434 juga. 434,4, ini 434, kepencet 434,1 ya. Yang punya Sri Murtiningsih, dan fakultas punyanya Pak Jokowi adalah 439. Oke. Jadi balik lagi ini masih kurang dari 10 pixel, jadi kita masih bisa toleransi. Jadi untuk posisi universitas dan fakultas ini kita bisa anggap sama ya. Oke, kita lanjut lagi ke kehutanan di sini. Kehutanan itu memiliki kehutanan yang bagian bawah ya. Ini yang bagian atas karena ini enggak terdeteksi. Maka kita ambil aja yang bagian kehutanan bawah. 735 untuk punyanya Pak Pronojiwo. 743 untuk punyanya Sri Murtiningsih.
Ini juga belum sampai 10 pixel ya. Tapi untuk punya Pak Jokowi itu udah 766. Nah, ini melebihi 20 pixel lebih ya. Oke. Di sini angkanya sangat berjauhan. Jadi letak pixelnya itu sangat berbeda ya. Jadi apakah ini identik? Tentunya kita pertanyakan karena secara kasat mata aja huruf A-nya aja ini keluar ya. Keluar dari logo. Terus yang ini itu keluarnya dikit, yang ini juga keluarnya dikit gitu ya. Terus kehutanannya juga posisi dari Pronojiwo dan Sri Murtiningsih itu kan berdekatan ya. Ini kita bisa sebut identik, tapi dengan mungkin di bawah 90%, sekitar 80%, karena memang gambarnya juga berbeda ya dari segi kejelasannya. Tetapi yang ini itu pixelnya udah geser jauh sekali, terutama di bagian kehutanan ini. Di bagian tulisan kehutanan bergesernya itu sekitar berapa berarti ya? Misalkan dari patokannya kalau patokannya yang paling jelas kan punya Pronojiwo ya. Itu kan 735. Nah, ini cuman bergeser sekitar 8 pixel 735 ke 734, tapi punyanya Pak Jokowi itu bergesernya itu bahkan 31 pixel ya. Maka secara digital memang posisi pixelnya sudah berbeda dan jelas ini tidak identik, dokumen yang tidak identik ya. Karena memang dari segi distance-nya aja lebih panjang ya dari titik tengah ya, bukan dari titik mana aja. Soalnya kita nggak tahu nih patokannya apa. Ini dari titik tengah kehutanan ini 743 pixel, yang ini 735 pixel, dan yang ini 766 pixel. Jadi ya tidak identik. Balik lagi ini cuman buat asik-asikan, nggak bisa dijadiin barang bukti. Tapi sebenarnya kalau misalkan Polri itu ngetesnya itu seperti ini dengan kerapatan pixel, atau mungkin kalau misalkan analog kan bisa pakai sentimeter gitu ya, lebih enak penentuan jaraknya. Karena ini digital makanya kita pakai pixel aja biar lebih akurat gitu ya. Seharusnya Polri bisa menjelaskan seperti ini gitu. Dan di sini pun ketahuan bahwa ini adalah tidak identik ya. Balik lagi, ini itu tidak identik. Tidak identik dari kedua ijazah yang dibandingkan dari Pronojiwo dan Ibu Sri Ningsih ya. Dari metode yang digunakan oleh adik kita, yaitu uji jarak pixel atau OCR. Dan bahkan dia menyinggung seharusnya Kabareskrim sudah mengetahui hal tersebut. Ya, seperti itulah teman-teman. Seorang anak muda yang tidak mempunyai secanggih alat digital forensik yang ada di Bareskrim Polri, dia bisa menggunakan dengan komputernya sendiri, dengan aplikasi yang mungkin bisa dimiliki oleh semua orang. Bayangkan, dari beberapa yang diberitahukan Bareskrim kemarin ya, ketika dikatakan identik dengan beberapa ijazah dari temannya Pak Jokowi. Namun ketika dikoreksi, dan bukan hanya ada adik kita ini aja ya, kemarin juga dari saudara Rismon juga melakukan pengecekan, begitu juga dari teman-teman yang lain. Intinya teman-teman, memang 100% tidak identik. Tapi mengapa Bareskrim Polri mengabaikan hal-hal yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti, baik muda maupun tua, bahkan tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan kemarin ada peneliti misterius yang menyatakan hal yang sama juga. Jadi inilah fungsinya kita teman-teman sebagai konten kreator, sebagai masyarakat, sebagai subscriber, sebagai pegiat media sosial, dan sebagai penonton narasumber.
agar tetap kita awasi agar semua ini selesai dan terbongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Lihat teman-teman, sampai saat ini belum juga ada perkembangannya. Apa sampai di sini? Tidak kan? Kita membongkar semua kebohongan yang selama ini telah tersusun rapi oleh karena kekuatan. Bayangkan sudah mulai adik-adik kita, mulai dari adik kita kecil yang menyanyikan lagu tentang perihal ketidakbenaran ijazah Pak Jokowi, dan datang lagi dengan channel Topi Merah. Wow, luar biasa. Bagaimana pendapat teman-teman? Kalau begitu, silakan share dan mohon agar teman-teman berikan komentar agar kita saling menguatkan menjaga Republik Indonesia dari orang-orang pembohong. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia. Salam perjuangan.